Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama, mari kita senantiasa mengucapkan syukur datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, diparingi kesehatan, kesempatan, iman dan takwa. Mugi-mugi tetap selalu beramal soleh hingga kita semuanya dihidupkan dan dimatikan dalam keadaan keimanan dan husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian selawat ma'asalam, selawat dan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Mugi-mugi kita semuanya nanti bisa bertetangga dengan Rasulullah fi jannatin naim. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita juga bersyukur ya saged sareng-sareng salat maghrib berjamaah. Mari kita biasakan untuk 5 waktu berjamaah baik di masjid maupun di mushola, khususipun ingkang jaler. Keranten ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau ini sahabat Nabi yang paling alimipun iku buta. Datang kepada Kanjeng Nabi untuk minta rukhsah, minta keringanan. Karena beliau ini ya buta ya. Ya Rasulullah, walaisa rajulun yakuduni ilal masjid. Itu Kanjeng Nabi dalam minta izin supados diberikan keringanan tidak hadir salat berjamaah. Kenapa? Karena tidak ada teman yang sewaktu-waktu bisa menuntun ke masjid. Ya kalau ada teman nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada bagaimana? Karena saya ini buta. Awalnya Rasulullah mengizinkan karena memang kondisinya seperti itu. Tetapi setelah Rasulullah itu melangkah beberapa langkah, kemudian beliau balik lagi dan mengatakan, hal sami'ta nida, apakah engkau mendengar suara azan? Ya dengar, sangat keras sekali suara azan itu. Maka Rasul mengatakan, atiha walau bizahfin, datangilah salat jamaah itu walaupun kamu dengan cara merangkak. Ya, dados ya, kita ini yang diberikan kesehatan bisa melihat sempurna, kaki masih bisa berjalan. Ya eman kalau kita ini enggak hadir salat berjamaah. Ya, insya Allah kalau kita biasa hadir berjamaah, nanti suatu waktu kita ini ada kendala, kemudian ketinggalan berjamaah, kita akan menyesal. Ya Allah, gak nyaman rasanya kalau enggak berjamaah itu. Ya makanya bersyukur kita bisa berjamaah. Baik, jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan membahas tentang fikih sholatul jumu'ati. Ya, karena ada permintaan dari sebagian jamaah yang minta dibahas tentang fikih salat Jumat. Ada nanti berbagai macam masalah berkaitan dengan salat Jumat. Misalkan berapa jumlah yang wajib dipenuhi untuk bisa menegakkan salat Jumat. Ya. Kemudian adakah salat salat qobliyah Jumat. Kemudian bagaimana hukumnya musafir ketika dia safar kemudian manjing waktu salat Jumat dan sebagainya. Dan bagaimana hukumnya kalau orang itu tanpa ada uzur kemudian dia tidak hadir di salat Jumat. Termasuk juga bagaimana orang itu kalau dia terlambat datang di salat Jumat. Nah, baik jamaah rahimakumullah, banyak berkaitan masalah dengan salat Jumat, termasuk ketika khutbah kemudian rukun-rukunnya khutbah enggak terpenuhi, artinya khutbahnya enggak sah. Nah, bagaimana posisi salat Jumatnya itu kalau khutbahnya enggak sah? Nah, kalau misalkan ada yang rame ketika salat Jumat, khotib sedang berkhutbah,
Boleh nggak kita ini ngelarui orang yang ngerame itu? Anak-anak misalkan rawami, rebutan berkat dan sebagainya. Baik. Sebelum kita masuk ke masalah-masalah atau masail sholat Jumat, kita bahas fikihnya dulu. Bahwa sholat Jumat atau hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Hari yang sangat istimewa, dan ini berlaku umum, baik laki-laki maupun perempuan. Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Bahkan istimewanya Jumat itu mengalahkan istimewanya 2 hari raya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Tuh, ngoten jamaah. Baik, kita lihat. Warada anna yaumal jumu'ati khairun ayyamil usbu. Banyak hadis menyebutkan bahwa hari Jumat adalah hari yang terbaik di antara hari-hari dalam satu pekan. Sebagaimana sabda Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda, khairu yaumin tuliyat fi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari yang Allah pilih ketika matahari itu terbit adalah hari Jumat. Terus hari Jumat adalah hari yang paling baik. Kenapa demikian? Fihi khuliqa Adam alaihissalam. Hari Jumat adalah hari ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah. Allah juga memasukkan Adam ke surga pada hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha. Allah juga mengusir atau mengeluarkan Adam dari surga karena melampaui atau melanggar larangan, itu juga pada hari Jumat. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ati. Dan kiamat itu tidak akan terjadi ketika pada hari Jumat. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasai wa Tirmidzi dalam sahihnya. Terus hari Jumat itu adalah hari yang Allah pilih kiamat itu terjadi. Nah, ini hari apa? Selasa, besok Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kira-kira Jumat besok itu kira kiamat amalan boten. Ya. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan, ya, Sayyidul ayyami yaumul jumu'ati wa 'adamuha 'inda Allah Ta'ala. Penghujungnya atau penghulunya hari-hari adalah hari Jumat. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat adalah hari yang sangat agung. Wa 'adamu 'inda Allah Ta'ala min yaumil fitri wa yaumil adha. Saking luar biasanya hari Jumat itu lebih agung daripada hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenapa demikian? Karena hari Jumat itu memiliki 5 keistimewaan. Yang pertama, tadi khalaqallahu azza wa jalla fi Adam alaihissalam. Allah menciptakan Adam tepat pada hari Jumat. Kemudian yang kedua, wa habitallahu ta'ala fi Adama ilal ardi. Adam diusir atau dikeluarkan dari surga, kemudian ditaruh ke bumi juga pada hari Jumat. Wa fihi tawaffallahu ta'ala Adama. Pada hari Jumat juga Allah mewafatkan Nabi Adam. Nah, ini yang paling penting ini. Wa fihi, pada hari Jumat itu sa'atun lais'alul abdu fiya syai'an illa atawallahu ta'ala iyyahu malam as'al bihi haraman. Pada hari Jumat yang rahimahullah, ada satu waktu yang apabila hamba Allah itu meminta kepada sesuatu, berdoa, illa atawallahu ta'ala iyyahu, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia minta. Malam as'al haraman, selama dia tidak minta sesuatu yang haram. Di waktu yang sangat mustajabah adalah pada hari Jumat. Wa fihi taqumus sa'atu, dan pada hari Jumat adalah hari ketika kiamat itu terjadi. Nah, maka kalau hari Jumat rahimakumullah, banyaklah berdoa. Karena kita enggak tahu ada satu waktu yang memang mustajabah. Nah, kemudian disebutkan di hadis yang lain yang menerangkan kapankah waktu yang mustajabah itu. Disebutkan innaha laisat sa'ati shalah. Waktu yang mustajabah itu bukan waktu salat, bukan di waktu salat Jumat, bukan di waktu salat subuh, bukan di waktu salat
asar. Ya. Kemudian inna fil jumu'ati sa'atun la yuwafiqu 'abdun muslim yas'alu Allah azza wa jalla fiya khairan illa a'tahu iyyahu wa ya ba'dal asar. Nah, ini jamaah. Jadi sesungguhnya pada hari Jumat itu ada satu waktu yang apabila seorang hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta selama dia tidak meminta hal yang haram. Dan waktu itu adalah waktu ba'da sholat asar. Ternyata waktu mustajabah untuk kita berdoa adalah waktu ba'da sholat asar. Nah, niki jamaah rahimakumullah. Padahal kadang-kadang kita ini nek mari sembahyang asar iku layangan, ya. Iya. Layangan, malih yang pasar. Nah, padahal kalau kita duduk sejenak untuk berdoa itu waktu yang sangat istimewa. Baik jamaah rahimakumullah. Ada beberapa sunnah yang bisa kita lakukan setiap hari Jumat. Yang pertama, membaca apa? Qiraatu surat Al-Kahfi yaumul jumu'ati walilatu. Membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat dan hari Jumat. Nah, ini yang pertama. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu nur ma bainal jum'ataini, maka dia akan dinaungi dengan cahaya itu di antara dua Jumat itu. Oh, Masya Allah. Jadi hari ini Jumat ini kita membaca, maka kita akan diberikan cahaya naungan dengan Jumat berikutnya. Banyak hadisnya. Misalkan lagi ya, bahwa orang yang membaca surat Al-Kahfi maka dia akan terselamatkan dari fitnah Dajjal. Ya, ini hadisnya riwayat Ahmad dan derajatnya sahih. Yang jelas sunnah yang mungkin sudah kita lakukan gimana kok membaca surat Al-Kahfi. Yang kedua, kasratu sholah wassalam ala Rasulillah, banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, selawatnya selawat yang Rasul pilih yang menika selawat Ibrahimiyah. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Ya, apa kata Rasulullah dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, ya, fa'aksiru alayya minas sholah, maka perbanyakilah atasku untuk berselawat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena selawat kamu itu ya tersampaikan kepadaku. Jadi kita berselawat itu tersampaikan kepada Kanjeng Nabi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa turadu alaika sholatana wa qad urmita. Ya Rasulullah, bagaimana selawat kami ini ya bisa sampai kepada panjenengan padahal suatu saat nanti jenengan itu sampun sedo, sampun dikubur ya. Bagaimana bisa sampai? Seperti kita ini sekarang kan, kita berselawat kok bisa sampai pada Rasulullah padahal Rasulullah sudah wafat. Maka Rasul bersabda, inna Allah azza wa jalla haram al-ardi an ta'kula ajsadal anbiya, rawal khamsa ila at-Tirmidzi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi. Dados jasadnya para nabi hingga sekarang masih utuh karena tidak dimakan oleh tanah. Nah, jadi kalau kita sedang umroh atau melakukan ibadah haji dan kemudian kita berziarah ke Madinah ke makam Rasulullah, kita kirim selawat, maka selawat kita ini ma'rudah dan tersampaikan pada beliau dan jasad beliau itu masih utuh di dalam kuburan beliau. Ya, bayangkan jamaah rahimakumullah. Rasul itu kan usia 60 berapa wafatnya? 63 tahun. Rasul wafat tahun ke-11 Hijriah. Nah, sekarang ini sudah tahun
1446 Hijriah. Hah? 47, Masya Allah. 1447 Hijriah. Petang puluh pitu orang salah sana piro? 36, ya kan? Jadi Rasul itu sudah di alam barzah, usia jasad beliau 1436 tahun. Itu masih utuh jasadnya, masih utuh. Makanya dulu ada orang Yahudi yang ingin menculik jasad beliau melalui ngebor di bawah tanah, ya. Akhirnya kemudian sebelum itu ada seorang ulama yang bermimpi dan dilaporkan kepada raja, dan akhirnya makam beliau itu, makborohnya itu dicor, ya, sehingga sulit ditembus. Baik, baik. Kemudian, nah ini paling penting, karena hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa. Ini berlaku secara umum laki perempuan, dan istimewa itu melebihi Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kita disunahkan untuk, ya, al-ghuslu, mandi, wa tajammul, dan mempercantik diri, ya, apa istilahnya, dandan, ya. Apa dandan itu? Bersolek, berhias, ya. Bersiwak, sikat gigi, wa tatib, memakai minyak wangi. Jadi kalau kita ini hari Jumat pakai baju yang terbaik, ya, pakai baju yang terbaik. Ojo kaosan, pemaneng pegawai negeri, Jumat bersih, budale kaosan, kerja bakti, ambune lebus Jumatan ya gak gawa salin, ya gawe kaos iku, Masya Allah, tidak menghormati, ya. Rasul bersabda, bahkan dari Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasul bersabda, ala kulli muslimin al-ghusli yaumul jumati. Atas orang muslim itu, ya, hendaknya dia itu mandi pada hari Jumat, mandi. Wa yalbisu min salihi siyabi, dan dia memakai baju yang terbaik, ya, baju yang paling apik. Liya tok digawe. Ya, makane nek iso ya ben minggu tuku baju nyar. Wa in kan lautib masaminu, kalau dia punya minyak wangi maka disilakan untuk memakai minyak wangi. Ya, nah kalau bisa, Masjid Babu Salam alhamdulillah sudah baunya harum. Di dua pintu ini ada petugas yang berjaga membawa minyak wangi, sehingga kalau ada jamaah masuk disiapkan minyak wangi. Nah, gitu ya. Ini sunnah jamaah rahimakumullah. Dan itu sedekah yang terbaik adalah sedekah minyak wangi. Nanti insya Allah kalau ada 2 atau 3 petugas, ya, yang berjaga di pintu pakai minyak wangi setiap jamaah masuk, insya Allah infaknya akan semakin banyak. Nah, minyak wangi paling bilang 10.000-an, 30.000. Bondo 30.000, infaknya akan lebih banyak lagi. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa para ulama mengatakan yustahabu likulli man arada khusus salatul jumati, ya, disunahkan bagi setiap orang yang ingin hadir salat Jumat, itu au al-jam'u bainan nas, atau berkumpul dengan sesama manusia hari Jumat ini, sawa'un kana rijal au imra'atan, sama saja baik laki-laki maupun perempuan hari Jumat, kana kabir au sahiran, baik orang besar dewasa maupun kecil, muqiman au musafiran, baik orang mukim maupun musafir, ayakuna al ahsani hal, maka ketika itu dia hendaknya dalam kondisi yang terbaik, minan nadhofah, dalam kebersihannya, wazinah, dalam perhiasannya, ya. Jadi kondisi yang terbaik, ya, baik memakai baju yang terbaik, pakai minyak wangi dan sebagainya. Ini hari Jumat istimewa. Nah itu, terus diusahakan nek dina Jumat ojo pakai kaos, nggih, pakai komis, pakai baju, karena baju yang paling Rasul suka adalah al-komis, ya. Komis itu baju lengan panjang, itu Rasul yang paling sukai. Bagaimana dalam kitab As-Syamil al-Muhammadiyah, Imam itu mengatakan baju yang paling Rasul suka adalah al-komis, ya, baju lengan panjang berwarna putih.
Kemudian jamaah rahimakumullah, at-tabkir ilal Jum'ati, datang lebih awal pada hari Jumat. Loh, ini penting nih. Ya, datang lebih awal pada hari Jumat. Begini, Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasul bersabda, "Iza kana yaumul Jum'ati," kalau sudah datang hari Jumat. Pada hari Jumat itu dimulai pada salat subuh. Waqawatil malaikatu ala abwabil masajid. Ketika itu para malaikat sudah berdiri di depan pintu-pintu masjid, sudah berjaga-jaga setiap hari Jumat. Untuk apa malaikat itu berdiri berjaga di depan pintu masjid? Yaktubunal awal fal awal. Mereka ini mencatat, mengabsen setiap hamba Allah yang masuk ke masjid untuk salat Jumat. Diabsen jamaah. Ya, diabsen. Hatta iza kharajal imamu, hingga kemudian imam atau khatib itu sudah keluar dari tempat tinggalnya menuju ke masjid. Summa sa'ada alal mimbar, kemudian imam itu naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Tawau suhufahum, maka malaikat yang berjaga di depan pintu itu menutup kitab catatan absen mereka. Summa yastami'una dzikra, kemudian mereka itu duduk bersama kita mendengarkan khutbah Jumat. Dan itu jamaah rahimakumullah, yang dimaksud dengan orang yang terlambat salat Jumat yang pertama adalah orang yang datangnya khotib sudah naik di atas mimbar, itu terlambat. Kenapa terlambat? Dia tidak masuk absennya malah malaikat. Makanya iman jamaah rahimakumullah. Ya, kita ini nek golek donyo, masya Allah. Cek kloknya jam 7:30 kita cek klok. Jam 7 wis teko cek klok. Bahkan ana jeng 6:30 wis cek klok. Ya. Takut kita ini. Padahal itu setiap hari jamaah. Kita enggak pernah absen. Ini Jumatan sepekan sekali. Tekone telat terus. Ya, eman jamaah. Jadi jangan sampai kita ini telat, ya. Kemudian khotib sudah naik ke atas mimbar. Nah, kalau bisa, ya, kita berlomba-lomba untuk datang lebih awal. Apa motivasi Rasulullah bagi umatnya yang datang lebih awal? Rasul bersabda dari sahabat Abu Hurairah, "Man iktasala yaumul jumu'ati," barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi nggih, bukan raub tapi mandi. Summa yalbisu, memakai baju siyaba solihi, baju yang terbaik. Summa roha bil awal, kemudian dia datang yang nomor 1. Oh, datang nomor 1. Faka'annama kurba bajanatan, datang nomor 1 itu seperti orang yang dapat pahala korban seekor onta. Datang nomor 1, dapat onta dia. Wa marroha fi sa'ati tsaniyah, kalau dia datang nomor 2 di budali awal, ternyata loh kedisian Pak Win nomor 1, nomor loro akhirnya, ya. Maka fa'kaan nama kurba bakrotan, dia seperti korban seekor sapi, dapat sapi. Wa man roka fi salisah, barang siapa yang datang nomor 3 lo wis kedisian Pak Win ambek Pak Sugeng. Nah, nomor 3. Fa'kaan nama korba kapsan, maka dia seperti korban seekor kambing, dapat wedhus. Wa man roka fi saati rabi'ah, barang siapa yang dia datang nomor 4, ya, faka'annama korban dajajatan, dia seperti korban seekor dajajah. Dajajah itu petik jago, jadi oleh petik jago, bangkok bisa, ya. Gila Pak, bangkok sekarang Pak, ya. Wa man roka fi saatil khamisah, barang siapa yang datang nomor 5, faka'annama qaraba baidotan, dia seperti korban sebuah telur oleh endok. Nomor berapa tadi? Nomor 5.
Ya. Lah nek nomor 6, nomor 7 atau nomor sambo oleh apa? Ndak cecek ya. Ya, makanya ayo kita berlomba-lomba datang lebih awal supaya kita mendapatkan banyak kebaikan. Ngoten nggih? Nah, jadi para ulama mengatakan terlambat salat Jumat itu ada tiga macam. Yang pertama, terlambat datang ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, itu sudah terlambat. Ya, sudah terlambat itu. Apa kerugiannya? Tidak masuk catatan absen malaikat. Nah, terlambat yang kedua ketika sudah ditegakkan sholat Jumat di rakaat yang pertama. Dia datang sudah ditegakkan sholat Jumat. Nah, kalau seperti ini dia tetap ikut 2 rakaat sholat Jumat. Ya. Terlambat yang ketiga sudah masuk rakaat yang kedua. Ini kebajut iki pisan. Wis gak niat blas ya. Maka kalau udah rakaat kedua sudah berjalan dan dia masuk, maka dia tidak dapat sholat Jumat, dia harus menyempurnakan sholat duhurnya. Ya. Baik. Kemudian rahimakumullah, kalau kita datangnya lebih awal, maka kita disyariatkan untuk banyak menegakkan sholat sunnah. Jadi kalau misalkan kita datang lebih awal dan khotib belum mengumandangkan khutbah, kita disyariatkan untuk banyak melaksanakan sholat sunnah. Misalkan sholat tahiyatul masjid plus ya sholat duha dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan, yusannu at-tanaful qablal jumati malam yakhut imam. Ya, disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum Jumat selama imam belum naik ke atas mimbar. Ya. Apa dalilnya? Dari Abdullah bin Umar ya, bahwa karena Rasulullah SAW yutilu sholat qabla jumati wa yusalli ba'da ma raka'ataini wa yuhaddisu anna Rasulullah SAW kana yaf'alu zalika. Jadi Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Rasulullah itu ya sebelum mancing berdiri atau menegakkan khutbah, beliau banyak melaksanakan sholat sunnah. Nah, jadi biasakan kalau kita datang lebih awal jangan tidur, tapi sholat sunnah. Terakhir, bagaimana kalau kita ini ngantuk ya, ketika sholat Jumat? Ya, ada yang ngantuk gitu? Oh ya, ngantuk itu bahkan orang yang terkena penyakit insomnia itu ternyata ngakunya ke dokter, pulang ke dok, bocah ketilem dok, kayak obat itu guys dulu dok. Ya. Ternyata ketika sholat Jumat langsung ngantuk turu. Ya. Nah ternyata Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis sahih Imam At-Tirmidzi, "Iza na'asa ahadukum," kalau seseorang kamu itu ngantuk, ya, wa huwa fil masjidi, dan dia di masjid Jumatan, sunahnya adalah falyatahawwal min majlisihi, hendaknya dia pindah, bergeser, bergerak ya, ila ghairihi, ke tempat yang lain. Jadi kalau misalkan kita ngantuk ya geser ke sebelah dikit ya, karena orang bergerak itu pasti menghilangkan ngantuk. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita datang lebih awal itu diutamakan maju di soft awal. Maksudnya di soft awal itu rebutan. Karena ini tidak ya. Orang datang lebih awal enggak ngambil soft awal, tapi ngambil pinggir cagak, senden dan sebagainya. Ini jelas niatnya bismika ulumaki biskamut, ini jelas ini. Ya, jadi kalau kita datang lebih awal, kita cari soft yang awal. Karena kalau kita ini softnya mencro-mencro, nanti kasihan yang datang terlambat misalkan untuk cari soft awal, akhirnya dia itu memilah-milah ya, memilah-milah teman yang lain, dan itu enggak boleh, makruh hukumnya, namanya dukhadir riqab ya, memilah memisah-misah ya, ngelangkah-ngelangkai temannya, itu enggak boleh, sebagaimana ya disebutkan ya, dari Abdullah bin Yasar, ja'a rajulun ya,
ketika hari Jumat ya ja'a rajulun, datang seorang laki-laki yatakhatti riqabin nas yaumul jumati, itu datang melangkah-langkah ya sampai mila-mila leher, riqab leher ya, manusia. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub, ketika itu Nabi sedang khutbah, dia datang terlambat, ngelangkah-ngelangkai. Wow. Gulune koncone dipisah-pisahin, amit pak gitu ya, ngelangkah-langkai. Rasulullah khutbah, maka Rasul bersabda, ijlis, duduk kamu. Nah, gitu jamaah. Faqad azaita sahibaka, duduk kamu telah menyakiti teman kamu. Nah, suruh duduk. Nah, jadi kalau dengan khutbah orang ngoten, lo gocak, nunggu. Mana ngoten niku? Ini sunnah ini ngeten ya. Nah, dari sini kemudian disebutkan kalau ada yang rame ya, jamaah tidak boleh ngelarui, karena ketika khutbah disampaikan wajib mendengarkan. Tidak ada kegiatan kecuali mendengarkan khutbah. Majelis Muhammadiyah mengatakan khutbah wajib didengarkan. Bahkan kalau kita berzikir pun nggak boleh. Subhanallah, nggak boleh. Ya. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ya, zikir tak, kan lebih baik membaca Quran. Tetap nggak boleh. Ya, tetap wajib mendengarkan. Apa dalilnya? Iza qulta li syaikhi yaumil jum'ah amsit wal imam yakhtub faqad lahu. Kalau kamu itu mengatakan pada temanmu diam, diam. Sedangkan imam itu khutbah, itu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka kalau ada yang rame, bagaimana Ustaz? Yang berhak ngelarui adalah khotib. Khotib. Anak-anak diam, boleh rame. Nah, gitu. Ya, bukan kita yang ngelarui. Nah, ngoten nggih, berani ngoten niku. Nah, itu dipraktekkan. Bapak-bapak isi tuwek, wis tuwek rame ae. Mulih. Nah. Bon. Baik, lanjut. Ini beberapa hal berkaitan dengan sunnah-sunnah Jumat. Sekarang ada beberapa masalah berkaitan dengan kewajiban sholat Jumat. Siapakah yang diwajibkan untuk hadir sholat Jumat? Ini masalah yang pertama. Yang diwajibkan untuk sholat Jumat yaitu orang Muslim. Yang kedua, orang merdeka, bukan budak. Yang ketiga, orang yang berakal, wong gendeng gak wajib sholat Jumat. Ya. Yang keempat, balik, yang sudah balik. Yang kelima, al-mukim, orang yang mukim, bukan musafir. Ya. Kemudian yang keenam, al-qazi al-sa'i, orang yang mampu berjalan atau berangkat ke masjid. Jadi ada 6, ini yang diwajibkan sholat Jumat. Jadi kalau ada orang laki-laki sudah dewasa, ya balik, dia mungkin bukan musafir, ya, dan dia sehat, kemudian dia enggak Jumatan, ya bisa jadi dia gendeng, ya. Nah, kemudian yang tidak diwajibkan sholat Jumat yang mutafak adalah yang pertama al-mar'atu, perempuan, yang kedua as-sabi, yaitu anak kecil. Nah, sekarang yang diikhtilafkan oleh para ulama tentang hadirnya sholat Jumat. Pertama, musafir. Ya, musafir ini jamaah rahimakumullah, ya, ini masih diperselisihkan para ulama tentang kewajiban dia untuk hadir sholat Jumat. Yang jelas, jumhur ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa musafir tidak wajib dia sholat Jumat. Wa idza kana nazilan waqti iqamatiha, ya, ketika musafir ya sudah manjing waktu sholat Jumat, fa inna aksar ahlul ilmi, kebanyakan ahlul ilmi para ulama mazhab itu yarauna annahu la Jumat alaihi, itu berpendapat musafir tidak diwajibkan sholat Jumat.
Kenapa demikian? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusafiru falyusallil jum'ata fi safari. Rasul itu pernah safar dan beliau tidak melaksanakan salat Jumat di safarnya. Nah, dan Majelis Muhammadiyah mengambil pendapat yang ini, bahwa musafir tidak diwajibkan salat Jumat, tetapi dia menjamak salat zuhur dan asar. Dalam satu kondisi namanya haji wada, ya. Haji wada itu kan haji terakhir Rasulullah. Memang Rasulullah hajinya hanya satu kali. Tahun 10 Hijriah beliau berangkat haji dari Madinah menuju ke Mekah. Kan musafir itu kan, ya, musafir itu Madinah ke Mekah. Kemudian tahun 11-nya beliau wafat. Nah, ketika beliau itu wukuf di Arafah, itu ternyata hari Jumat. Ya. Bi Arafah yaumul Jum'ati. Ketika wukuf di Arafah, beliau hari Jumat. Kalau wukufnya hari Jumat berarti haji akbar. Fa shalla dhuhra wal asr jam'at takdim wa lam yusalli jum'atan. Beliau kemudian sholat duhur dan asar dilakukan dengan jamak takdim, dan beliau tidak melakukan sholat Jumat. Wa kadzalika fa'ala khulafa wa ghairuhum, dan ini dilakukan oleh para khulafa rasyidin dan para sahabat yang lain. Terus pendapat yang paling rajih bagi musafir adalah tidak sholat Jumat, itu lebih utama. Lah kalau misalkan jenengan safar ke Jogja misalkan, kemudian sholat Jumat di Masjid Jogokarian, nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Tapi afdolnya bagi musafir tidak Jumatan. Dia melaksanakan sholat Zuhur dan Asar jamak. Paham nggih? Nah. Kemudian yang kedua, al-marid, orang yang sakit. Ya. Marid ini jamaah rahimakumullah, sakit ini itu yang menyebabkan dia itu tidak sholat Jumat itu karena masyakoh. Masyakoh itu adalah beban yang sangat berat untuk dia itu hadir di sholat Jumat. Apa masyakohnya? Kita lihat. Allazi yusakku alaihi zihab ilal jum'ati. Orang yang merasa terbebani berat untuk pergi ke masjid. Ya khafu ziyadatul marid. Ya, kalau dia berangkat ke masjid, ya akan bertambah parah sakitnya. Au but'ahu wa ta'khiri, atau kesembuhannya akan semakin lambat atau akan semakin lama gara-gara dia berangkat ke masjid. Nah, kalau seperti ini maka dia tidak wajib ke masjid untuk sholat Jumat karena dia nggak mampu. Tapi kalau sakitnya tidak ada masyakoh, beban, ya sakitnya tidak ada masyakoh, karena al masyakotu tadribut taisir. Masyakoh itu beban itu akan melahirkan kemudahan-kemudahan. Nah, masyakoh ini jamaah rahimakumullah, kalau ringan tidak terbebani, ya enggak, dia wajib sholat Jumat. Contoh masuk angin, yo Jumatan mawon masuk angin, utawa sakit panuan Jumatan, ya, sakit apa nih, waktu adasen pan, ya, budal mawon, karena enggak ada masyakoh. Nah, ngoten. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, kalau ada yang namanya bencana, ya, hujan, angin yang sangat kencang dan sebagainya, itu juga ada pilihan. Fa in solaita, fa in sita, fa solaita. Ya, kalau kamu mau, ya berangkat saja. Kalau enggak, cukup di rumah. Ini kalau ada bencana, ada angin kencang, hujan deras dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ini kan meskipun udan kan ya budal, karena apa? Sudah banyak sarananya, banyak wasilahnya untuk melindungi hujan, ya payung dan sebagainya. Nah, ini beberapa hal berkaitan dengan masalah kewajiban musafir itu sholat Jumat apa tidak. Nah, baik jamaah rahimakumullah, nanti akan kita teruskan di kajian berikutnya tentang berapa jumlah yang wajib dipenuhi untuk sholat Jumat, apa hukumnya sholat qobliyah Jumat dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di waktu yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.